Banyak pengamat yang menilai kalau situasi Indonesia saat ini seperti saat akan terjadi peralihan dari antara Orde Lama ke Orde Baru yang didahului oleh terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Hal ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat negara terus bergejolak dan dapat berujung pada chaos, bahkan people power seperti pada tahun 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru. Dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pengamat yang juga meyakini hal itu diantaranya adalah Jus Sumadi Praja, pengamat yang memiliki basic sebagai wartawan harian Kompas dan harian Indonesia Raya. Ya, saya sudah berulang-ulang kali di Jakarta 1, di beberapa kali wawancara, itu saya mengatakan bahwa keadaan Indonesia sekarang keadaan super krisis. Setiap waktu akan terjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan secara politik. Ya, jadi kalau orang mengatakan bahwa keadaan sekarang adalah keadaan seperti tahun 65, saya perkirakan iya. Karena saya mengalami pada saat itu. Bagaimana suasananya, bagaimana kriminalitas yang meningkat, bagaimana terjadi pertikaian politik di era itu. Nah, kesalahan dari rezim Soeharto ketika dia menumpas PKI, ya PKI-nya aja ditumpas. Nah, pelaku-pelakunya itu dibuktikan secara hukum bahwa dia betul-betul mengkhianati negaranya. Nah, kalau bapaknya PKI, apakah anaknya juga PKI? Apakah istrinya juga PKI? Apakah cucunya PKI? Apakah cicitnya PKI? Ini disamaratakan oleh Soeharto, bahkan berselingkungan. Akibatnya satu contoh adalah anaknya Marsikal Umar Dhani, bekas KSAU pada saat itu, tamat dari UI, dia mencoba untuk tes sebagai pegawai negeri, nggak ada yang mau terima. Padahal apakah Umar Dhani itu PKI? Umar Dhani itu Soekarnois. Nah, kebetulan kakak ipar saya punya perusahaan, sama-sama penerbang sama Umar Dhani. Umar Dhani dari TNI AU, dia dari TNI AL. Dia adalah komandan penerbangan pertama dari Angkatan Laut. Dialah yang mendirikan penerbangan Angkatan Laut. Dia bilang udah tampung aja di Trakindo. Ditampung pada saat itu. Siapa yang berani menampung anak-anak itu? Nah, kalau anak-anak itu yang secara ideologis tidak mengerti apakah Marxisme komunisme itu seperti yang dilakukan bapaknya, ya dendam lah. 7 keturunan itu dendamnya. Jadi kalau mengatakan bahwa PKI itu ada di Indonesia, saya kira nggak ada PKI. Di dunia aja komunisme udah hancur. Tapi karena ada bibit-bibit balas dendam itu, muncullah bahwa PKI bergerak. Padahal nggak dalam bentuk PKI-nya. Kita nggak bisa lihat PKI. Banyak anak-anak muda ke rumah saya, juga katanya anak PKI. Saya nggak lihat bahwa dia pikiran kayak bapaknya gitu. Jadi dasar adanya komunis mau bergerak lagi itu dasarnya karena balas dendam. Itu aja. Bang, kan orang melakukan suatu tindakan juga pembalasan dendam karena adanya kesempatan Ya. melakukan itu. Ya. Nah, apakah, dan itu terjadi di pemerintahan ini. Apakah memang pemerintah ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan itu atau bagaimana, Bang?
Ya sekarang Roman lihat anak-anak muda yang dituduh komunis ini ditampung sama siapa? Oleh partai siapa? Apa ditampung oleh PKS? Apa ditampung oleh apa namanya PKB? Apa ditampung oleh PAN? Saya kira enggak. Ditampungnya sama ini warna ini. Nah, itu PDIP. Karena Soekarno kan percaya dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah kalau agama digabungkan komunis, apa bisa jadi kopi susu? Enggak. Yang satu percaya adanya Allah, yang satu bilang nggak ada Tuhan. Nah itu pun digabungkan oleh Soekarno dengan nasionalis, agama, dan komunis. Apa terbentuk Nasakom itu? Enggak. Nah sekarang juga begitu. Ini anak-anak, bahkan satu dokter dari PDIP itu, siapa namanya, lupa gue namanya tuh. Hah? Itu baru bilang, Rifka bilang bahwa anak-anak PKI ada di PDIP semua. Berapa juta orang? Rifka ngomong begitu. Nah, kenapa dia ngomong begitu? Memang kecuali kita bunuh semua tuh sampai cicitnya, kan nggak terjadi. Jadi dasarnya dia bergerak sebagai ideologi komunisme sebetulnya enggak, rasa balas dendam aja. Nah, rasa balas dendam ini ditampung oleh salah satu partai pemenang pemilu. Sah dong. Ya kita tunggu aja apa bener dia melakukan macam-macam seperti tahun 65. Konyol kalau dia melakukan seperti itu. Karena kalau lihat dari statementnya Pangdam Siliwangi, pemilu kalau curang kita sikat. Nah, termasuk komunisme. Dengan Jokowi meminta maaf kepada PKI, siapa yang terjadinya G30S? Apa ABRI? Mau menduduk ABRI? Nah, itu gerakan PKI. Bahwa terjadinya pemberontakan, ABRI tidak ikut. Ya memang begitu. Nah, PKI sebagai apa? Intelektualnya. Itu terjadi juga ketika PRRI berpesta. Apakah Mas Yumi mau bergerak, menggulingkan atau Partai Sosialis menggulingkan Soekarno pada saat itu? Enggak. Tentara berontak. Intelektualnya siapa? Yaitu Sumitro, Nasir, Safirudin Prawira Negara. Terjadi juga ketika RMS terbentuk. Itu masalah tentara. Satu contoh adalah RMS. Tentara-tentara Ambon yang Kopral Sersan Mayor tidak punya hubungan sama Simatupang, sama Nasution, sama Uri Sumoharjo, sama Gatot Subroto, sama Didi Kartasasmita. Semua yang kenil-kenil ini. Ya, Nasution juga, Soeharto juga, nggak ada hubungan. Sakit hati nggak bisa masuk TKR-BKR. Apa yang terjadi? Datanglah intelektualnya namanya Semokil. Bikinlah RMS. Menjadi masalah kita sampai hari ini. Di Belanda bagaimana tuh Ambon-Ambon. Nah, itu terjadi juga terhadap DITI. Apakah betul mereka mau membentuk negara Islam? Enggak. Soal TKR-BKR, tentara-tentara Hizbullah mau bergabung, buta huruf. Datanglah Kartosuwiryo, intelektualnya. Siapa Kartosuwiryo ini? Temannya Muso, temannya Soekarno. Di rumahnya Cokraminoto di Surabaya. Jadi intelektualnya. Bahkan kemudian dia membentuk negara Islam. Setelah berjalan, yang paling menarik lagi adalah Kahar Mustakar. Dia sudah lengkap.
dengan pangkat letkol pada saat itu. Tapi tentara Hizbullah nggak bisa masuk TKI itu, BKI ya. Terjadilah itu pemberontakan, kahar musakar, naik gunung. Jadi masalah yang terjadi itu militer pada saat itu. Nah, termasuk G30S PKI. Nah sekarang, apakah Roman melihat militer bergerak? Kan kita nggak lihat militer ini bergerak. Kalau saya tahu, tapi off the record. Yang tidak akan saya jelaskan dalam podcast itu, podcast ini. Nah ini yang terjadi. Kenapa orang takut sama PKI? Itu suasananya, suasana 65 ini sekarang sudah mendekat. Jadi kalau dulu selalu orang bilang Ibu Pertiwi hamil tua. Nah, sebelum Pak Harto juga bilang Ibu Pertiwi hamil tua. Reformasi juga ada yang bilang Ibu Pertiwi hamil tua. Dengan kata-kata vulgar saya mengatakan siapa yang setubuhi Ibu Pertiwi. Nah kalau sekarang Ibu Pertiwinya hamil tua, udah disetubuhi. Nah ini yang nggak bisa dijelasin siapa yang ditubuhi. Ada di kepala saya nggak mau ngomong. Bang, kan tadi Bang bilang semua program PKI itu ada di PDIP. Dan mereka sekarang itu seolah-olah punya tempat untuk bergerak. Nah, sementara kita tahu ada undang-undang TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang dilarang menyebarkan paham-paham Marxisme, komunisme gitu ya. Nah, dengan memberikan wadah kepada keluarga PKI itu sehingga mereka mulai bergerak, apakah bisa dibilang bahwa PDIP itu melanggar TAP MPRS? Enggak, sekarang apa kita lihat ada gerakan anak-anak PKI? Gue nggak lihat ada gerakan anak-anak PKI secara utuh kayak Partai Komunis tahun 65 mendukung Soekarno dengan Nasakoble. Apakah mereka mengeluarkan statement kami mendukung PKI sebagai anak-anak PKI? Nggak ada. Tapi yang utama dari mereka itu balas dendam. Kalau kata orang Belanda, tindakan Soeharto itu TR. Apa itu TR? Keterlaluan. Nah bapaknya PKI, kakeknya PKI, kok sampai ke cicitnya PKI? Ya Pak, balas dendam. Ya. Bang, kan kenapa PKI dianggap sebagai bahaya? Karena kan PKI itu selalu bergeraknya diam-diam. Sekarang pun kita tahu bahwa nggak diam-diam, zaman G30S menghalalkan segala cara dia. Bagaimana seorang Peltu Sujono kalau nggak salah di Medan dipancung oleh BTI, ada prolo-prolo pada saat itu keterlaluan gitu kelihatan. Nah sekarang juga nggak kelihatan apa yang terjadi, tapi keadaan masyarakat ini merasa bahwa semua tindakan pemerintah Indonesia ini bohong semua. Gimana? You bisa bayangkan sekarang seorang Yusuf Kala, seorang Yusuf Hamka di podcastnya, apakah jalan tol itu dari uang pemerintah? Bukan, dari swasta. Kemana itu uangnya katanya buat bikin tol? Dan itu pengakuan dari Yusuf Hamka dan Yusuf Kala pada saat itu sebagai pengusaha. Nggak ada tuh dari swasta. Apa itu kan bohong? Nah kemana tuh uang 7.000 triliun ini? Satu contoh adalah proyek kereta api cepat. Kan katanya mau dibantu sama Cina. Kok pakai uang APBN? Apa yang terjadi? Nah ini yang harus dikupas oleh pers mainstream. Bang, kan tadi abang mengatakan bahwa suasana sekarang mirip kayak menjelang G30S. Tapi abang juga tadi mengatakan bahwa nggak ada gerakan nyata dari keturunan PKI itu. Nah, yang buat terasa seperti adanya suasana seperti akan ada seperti tahun 65 itu apa, Pak? Indikasinya apa? Lihat aja apa yang dilakukan Jokowi, apa benar? Keadaan masyarakat intelektual kelas menengah itu di kepalanya udah
stop Jokowi. Apa pakai istilah enggak apa bebek lumpuh. Statementnya dari Rizal Ramli misalnya, apa mataharinya sudah mau terbenam atau apa? Jadi memang ada itu, tapi apakah gerakannya dalam bentuk gerakan seperti PKI? Misalnya tukang jambret, gue mau tangkap tukang jambret itu, keluar 3 CPM, gue pergi ke rumah Nasution, Mayor Sombing turun untuk menangkap CPM itu. Setelah 2 jam kemudian aku tanya sama Mayor Sombing, siapa itu CPM yang dibawa ke Guntur itu? Ternyata pemuda rakyat. Ada gerakan-gerakan kayak itu di Menteng, Dremben, Ganyang Kabir, sekarang nggak ada, konkretnya nggak ada. Tapi suasana mencekamnya itu suasana menjelang G30 SPKI. Jadi ini semacam kiasan sebetulnya, Iya. kiasi doang ya. Iya. Karena Kalau aku merasakannya sekarang ini kayak menjelang G30 SPKI. ini akibat kebijakan pemerintah ya, Pak. Kebijakan pemerintah yang nggak benar, yang masih didukung oleh pendukung-pendukungnya bekas wartawan bukan wartawan kaleng-kaleng ya, wartawan Sinar Harapan, majalah Tempo, masih bagus Jokowi. Nggak tahu gua ngelihatnya dari mana. Kalau gua lihat ini nggak benar. Ketika gua Soeharto keluar dari 78 itu, gua lihat Soeharto ini nggak benar gitu. Kenapa gua keluar pada saat itu? Ada tulisan dari Hiberfeit bahwa akan terjadi cakrawala 80. Apa isi cakrawala 80? Nanti akan ada terjadi krisis dunia yang akan menghancurkan Indonesia. Nah, terjadi tahun 81 krisis dunia. Tapi Soeharto nggak hancur. Kenapa Soeharto nggak hancur? Kita punya minyak mentah pada saat itu, lagi booming. Kita lagi bonanza. Nah sekarang minyak mentah kita nggak punya. Apa yang kita mau jual sekarang? Nikel dari Cina. Dan suasana ini semakin menjelang G30S PKI, karena masuklah Cina-Cina yang ilegal. Masuk ke Morowali. Siapa ini orang-orang ini? Buru-buru dari mana? Nah, kalau udah umur 17-18 tahun, wajib militer dia. Jadi, pasukan merah itu sudah masuk ke ini. Muncullah podcastnya Jinping dengan 140 juta tentara mau menyerbu Indonesia. Kalau ada terjadi sesuatu di Indonesia, bagaimana nggak kita sebagai pengamat mengatakan ini keadaan seperti G30 SPKI? Benar-benar Ibu Pertiwi sedang ambil tua gitu, yang tidak dirasakan oleh orang yang punya kekuasaan. Apakah pada saat Soekarno berkuasa sebagai pemimpin besar revolusi, apa Mahaputra segala macam, terasa oleh Soekarno? Yang terasa kita. Kenapa terasa kita? Karena dia punya term yang ekonomi pada saat itu berdikari. Apa tuh berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Dia nggak mau dapat bantuan dari asing. Akibatnya kita berdikari itu pengertian buat saya adalah berdiri di atas kawat berduri. Kenapa? Beras ngantri, minyak tanah ngantri, gula ngantri. Bahkan untuk bikin celana dalam, karena nggak ada jualan celana dalam merah apa sih, celana dalam Heinz, kita mesti ngantri di sandang pangan untuk dapat 3,5 meter belacu untuk bikin cancut atau enggak celana kolor 4 biji itu untuk celana dalam. Belum lagi kita ngantri beras jagung, ngantri lagi bulgur bakar kuda. Itu tidak dinikmati oleh istana, dinikmati oleh rakyat. Nah, ketika diambil alih Soeharto, ini dibuka.
kekuatan ekonomi asing masuk. Nah, disitulah kita baru kenal adanya transistor. Dulu radio segede gini gitu. Nah, sekarang lu bisa main handphone, masukin Bluetooth, masukin ke sini. Gue bisa denger musik. Mana ada dulu begini, dia masuk. Nah, terus lu mau bilang super krisis? Ya, karena ternyata memang kelihatan. Tapi apakah kekuatan asing udah masuk ke dalam negeri dideteksi oleh militer kita? Gua tanya sama jenderal, kalau kita perang sama Cina, mantan jenderal ya, perang sama Cina berapa hari kita amunisi kita bertahan? Jangan kan sama Cina, sama Singapura aja 3 hari. Karena tentara kita tidak sekuat di era Soeharto. Karena pada saat itu untuk apa namanya, sebagai barikade terhadap kekuatan komunis di Asia Pasifik, tentara kita diperkuat. Jadi Amerika kalau ada apa-apa di Asia Pasifik nggak perlu kirim tentara karena ada tentara kita. Nah sekarang bagaimana? Di akhir kekuasaan Soeharto kan bantuan militer di stop. Mana ada senjata baru? Singapura tuh jadi Bogor kali. Bagaimana bisa perang sama kita menang yang begitu gedenya? Indonesia ini berat, terlalu besar Indonesia ini. Jadi kalau Rohman bilang, Bang Yus kenapa nggak bikin partai? Kalau gue bikin partai, kalau Indonesia ke Jawa Barat, gue nggak bikin partai ke Papua, gue bikinnya ke Singapura sama Malaysia, deket sejam. Karena perlu biaya. Kenapa sekarang terjadi korupsi di kalangan gubernur, gitu? Di kalangan wali kota, bupati. Nah, sekarang untuk nyumbang partai aja, lu sanggup nggak? Jadi uang 500 juta. Nah, itu kan harus kembali pokok. 5 tahun mesti kembali pokok. Terjadilah korupsi-korupsi, makanya bupati ditangkap KPK. Jadi partai-partai ini merusak Indonesia, bukan memberikan kecerdasan atau pendidikan politik kepada rakyat Indonesia. Jadi kembali lagi ya, perubahan politik tidak pernah oleh partai politik. Partai politik adalah penikmat dari perubahan politik. Ya, penikmat dari perubahan politik. Siapa yang melakukan perubahan politik? Kaum muda. 1928. Nggak ada sumpah orang tua, sumpah pemuda. 1945 Bung Karno berkata, kami menunggu kemerdekaan saudara tua, diculik ke Rangkasenglok oleh pemuda. 66, 70-an dengan golputnya, dengan komite anti korupsi sampai Malari sampai 98. Anak muda. Tapi tidak ada join sama pihak kekuatan militer, nggak akan ada perubahan. Nah, ketika 98 militer ada di posisi di mana? Posisi Soeharto. Tapi apakah mahasiswa tidak didukung oleh marinir pada saat itu? Kita rasakan itu, kita didukung oleh marinir. Dari baret hijau itu di depan DPR mundur kalau ada marinir. Dan itu terjadi ketika 65. 66. Siapa? Baret Merah, RPKAD, dipimpin Saro Edi, Kemal Idris pada saat itu. Jadi, mesti ada kekuatan militer. Nah, ini sudah ada ke arah itu. Cuman saya membuka, itu aja. Harapan apa nih terhadap pemerintahan sekarang ini? Biar udahlah, Jokowi menyerah aja, kasih sama orang-orang yang benar-benar niatnya tulus, ikhlas, jujur. Karena pemimpin yang sekarang ini tidak memiliki leadership, tidak punya integritas, tidak punya dignity, harga diri nggak ada. Dia jual semua pada Cina tuh. Nah kalau orang bilang bahaya Jus, itu Ridwan, istilahnya Ridwan Saidi almarhum, Amerika, memang Amerika ikut. Bahwa ada kekuatan asing di Indonesia selalu dari mulai 65 sampai Soeharto jatuh.